Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugi. Jadi pada video kali ini saya akan praktek mengolah data dengan Word PLS. Jadi di sini variabel X-nya itu ada 7. X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7. Pengaruh X terhadap Y melalui Z. Nah, itu dia. Jadi ini kasusnya kasus mediasi. Di sini saya mau menyeting hasil supaya ada satu yang nggak berpengaruh di antara X itu, yakni X4-nya. Jadi nanti yang berpengaruh hasilnya X1, X2, X3, X4, X1, X2, X3, X5, X6, X7 berpengaruh terhadap Z, berpengaruh juga terhadap Y, memediasi juga mereka X-nya sama Z-nya. Tetapi untuk kasus X4-nya itu dia tidak berpengaruh. Nah, itu dia. Jadi kita memang menyeting hasilnya supaya X4-nya itu nggak berpengaruh. Oke, jadi jumlah sampelnya ada 100, datanya dengan skala Likert, seperti itu. Kita langsung aja praktek. Tapi teman-teman, di sini kita menggunakan, kalau di Word PLS ini, ada beberapa algoritma yang bisa digunakan. Di sini kita menggunakan algoritmanya, di bagian innernya kita menggunakan algoritma linear. Kemudian di bagian outer model analysis algorithmnya kita menggunakan PLS regression. Dan pada resampling methodnya kita menggunakan jackknifing supaya memperoleh hasil yang demikian. Seperti itu. Nah, saya sudah menyiapkan datanya seperti ini. Ada X1, itu ada 5 pertanyaan, 5 item pernyataan. X2-nya ada 4 pernyataan. X3-nya ada 5 pernyataan. Sampai Y-nya ada 3 pernyataan. Seperti itu. Jumlah sampelnya itu ada 100 responden. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman, gimana cara menyeting datanya supaya hasilnya demikian? Triknya adalah matriks korelasi. Teman-teman harus memahami dulu matriks korelasi. Jadi, matriks korelasi ini menjelaskan hubungan antar variabel. Contohnya ini yang saya kasih warna kuning, hubungan antara korelasi antara X1 dan X2 0,478. Nah, itu korelasi. Ini namanya nilai-nilai korelasi, keseluruhannya namanya matriks korelasi. Contoh ini, saya kasih warna, misalkan ini saya kasih warna orange. Korelasi antara X1 dan Y 0,700119. Korelasi antara X2 dan Y 0,615538. Nah, perhatikan korelasi antara X4 dan Z, korelasi antara X4 dan Y. Saya setting dia minus atau kecil. Korelasi X4 dan Z negatif 0,12775. Korelasi X4 dan Y negatif 0,14157. Nah, kemungkinan dari sini kita bisa menduga hasilnya X4 tidak akan berpengaruh terhadap Z, X4 tidak akan berpengaruh terhadap Y, Z tidak akan memediasi hubungan antara X4 dan Y. Nah, jadi kita menyeting hasilnya. Dari data ini, kita atur datanya sehingga matriks korelasinya demikian seperti ini. Oke, kita langsung aja praktekkan menggunakan Word PLS. Jadi saya gunakan Word PLS versi 7. Kita pilih Proceed to Use Software. Kemudian Proceed to Step 1. Kemudian kita create project file. Kita buat projectnya di D, olah data, YouTube, Word PLS. Nah, kita buat di sini project Word PLS. Oke ya, kita pilih OK. Kemudian kita data yang di sini kita copy semuanya kita copy. Kita pindahkan ke dalam teks dokumen, klik kanan, new, teks dokumen, buat data Word PLS. Kita pindahkan, kita save. Kemudian kita pilih Proceed to Step 2, Read from File. Kita pilih Data Word PLS Open. Pilih OK. Kemudian Next, Finish. Kemudian pilih OK, pilih Yes. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tahap 3, Proceed to Step 3, Pre-process data. Di sini kita sedang melakukan pre-processing data, ya, sedang memproses data. Kita lihat apakah data kita bermasalah atau enggak. Sepertinya tidak, ya. Kita pilih OK. Kita pilih OK, pilih Yes.
Nah, kemudian proses to step 4, kita gambar model penelitiannya. Define same model. Sekarang kita pilih latent variable option, kita create latent variable, kita buat new variable x1-nya. Kemudian kita buat variabel yang x2-nya. Kemudian kita buat variabel yang x3-nya. Kita buat nggak sulit kok. X3-nya. Kita buat variabel yang x4-nya. Indikatornya ada 5. Kita buat variabel yang x5-nya. Kita buat. Kemudian kita buat variabel yang x6-nya. Oh, ya. Kemudian kita buat variabel yang x7-nya. X-nya ada 7, banyak nih x-nya. Kemudian kita buat variabel mediasinya, z-nya. Di sini z-nya. Kemudian kita buat variabel y-nya terakhir. Nah, itu dia. Kita buat y-nya. Kita pilih save. Nah, sekarang kita bisa susun nih data variabelnya, kita bisa pindah-pindahin. Nah, ini keunggulan WordPLS ini simple. Pengaruh X1 ke Z. Nah, pengaruh X2 ke Z. Pengaruh X3 ke Z. Pengaruh X4 ke Z. Pengaruh X5. Pengaruh X5 ke Z. Pengaruh X6 ke Z. Pengaruh X7 ke Z. Pengaruh X1 ke Y. Pengaruh X2 ke Y. Pengaruh X3 ke Y. Pengaruh X4 ke Y. Pengaruh X5 ke Y. Ini kayaknya udah kasus anak S3 nih. Pengaruh X6 ke Y. Pengaruh X7 ke Y. Pengaruh Z ke Y. Nah, dari sini pengaruh X1 ke Y melalui Z. Nah, pengaruh X2 ke Y melalui Z. Pengaruh X3 ke Y melalui Z. Sampai pengaruh X7 ke Y melalui Z. Jadi kita bisa, jadi variabel X-nya itu bisa ke Y, tapi dia melalui Z dulu. Kan ada panahnya, jalurnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 panah nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas. Sekarang kita pilih model option, pilih save. Oke. Nah, tahap terakhir teman-teman, kita pilih setting, view, or change general setting. Ingat tadi kita menggunakan algoritma apa supaya hasilnya itu bisa kita kendalikan. Di sini, ini algoritma tadi. Di sini kita menggunakan PLS regression, linear, sama jackknifing. Jadi di sini kita pilih ini. Di sini linear sama jackknifing, ini dia. Kemudian kita pilih save setting. Oke. Jangan lupa kita save dulu projectnya. Oke. Terakhir, process to step 5. Kita lihat hasilnya. Perform same analysis. Nah, muncul deh hasilnya. Tenet. Nah, ini dia hasilnya. Cek variabel mana yang berpengaruh, variabel mana yang nggak berpengaruh. Ini saya sudah buat interpretasinya. Hasil olah data WordPLS. Ini sudah saya buat kalimatnya. Tapi kita langsung menuju ke hasilnya aja ya. Nah, ini dia. Jadi, kita bisa lihat hasilnya. Kita pilih di sini view, path coefficient, and p-value. Nah, itu dia. Nah, kita bisa lihat semuanya ini berpengaruh positif. X1 berpengaruh positif terhadap Z dengan nilai koefisien 0,222. X2 berpengaruh positif terhadap Z dengan nilai koefisien 0,182. Sampai Z berpengaruh positif terhadap Y dengan nilai koefisien 0,22299. Jadi kesimpulannya semua berpengaruh positif. Tapi yang mana signifikan, yang mana enggak, teman-teman lihat p-value. X1 berpengaruh signifikan karena p-value-nya lebih kecil daripada 0,05. Ternyata yang nggak signifikan yang mana? Yang X4-nya. Nah, tadi kan kita sudah menyeting datanya sehingga matriks korelasinya itu seperti ini. Nah, begitu dia cara menyeting hasilnya. Teman-teman harus paham gimana teman-teman bisa men-setting datanya sehingga matriks korelasinya seperti ini, sehingga hasilnya bisa sesuai dengan yang teman-teman harapkan. Nah, jadi di sini kita sudah bisa melihat bahwa X4
dia berpengaruh positif terhadap Z dan Y, tapi X4 pengaruhnya dia nggak signifikan. Karena p-value-nya di atas 0,05, 0,394, 0,482. Nah, itu dia. Terakhir pengaruh mediasinya. Kita lihat di sini bagian view, indirect, and total effect. Nah, teman-teman lihat di bagian p-value-nya bawah. Nah, di bagian p-value indirect, ternyata yang ini di bawah 0,05 semua. Artinya, Z berhasil memediasi hubungan antara X1, X2, X3, X5, X6, X7 melalui Z ke Y. Tapi X4-nya dia gagal. Nah, seperti itu dia. Jadi udah sesuai ya, kita menyeting hasilnya X4 dia tidak berpengaruh ke Z, X4 tidak berpengaruh ke Y, Z tidak signifikan memediasi hubungan antara X4 terhadap Y. Oke teman-teman, demikian video